Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Paloni. Selamat hari Minggu Kak Valen. Selamat hari Minggu Kak Sisi. Kak Sisi, selamat hari Minggu. Semangat kita hari ini ya Kak. Iya. Kalau gitu kita sapa adik-adik di rumah Ya. Kak. Ya, ayo. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, luar biasa adik-adik, semangat Penuh Kak. sukacita Kak. Betul. Iya. Kenapa kita semangat Kak hari ini? Karena hari ini kita berjumpa lagi dalam IHMPA. Betul sekali Kak. Kan selama seminggu kemarin kan ya Kak, kita bertemunya di tiap hari Minggu ya Iya. Kak. Berarti adik-adik setiap minggunya lebih semangat lagi dong Kak. Harusnya Impa. Kak Valen. Betul. Kalau nih sebelum kita mulai IMPA nih, kita mau mengucapkan terima kasih dulu ya Kak. Iya. Kami atas nama PLKPA mengucapkan terima kasih untuk mama, papa, om, tante, opa, oma, atau kakak-kakak yang sudah mendampingi adik klien ya Kak, Iya. dalam mengikuti IMPA maupun IMPA. mengumpulkan. Aktivitas. Betul sekali. Kita mau mengucapkan selamat ulang tahun juga nih Kak. Iya. Untuk siapa nih Kak? Untuk adik-adik klien yang berulang tahun pada minggu ini. Oh iya, selama minggu, dari hari Minggu kemarin sampai Kemarin minggu, minggu hari ini ya Kak, iya. ulang tahun ya. Iya. Selamat ulang Selamat tahun tahun, adik-adik. Adik-adik, kalau nih mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Ayo berdiri adik-adik. Penuh semangat ya adik-adik. Adik-adiknya sudah hafal dong. Pastinya Makin Kak. kenceng lagi Kak, tadi kedengeran suaranya ya. Iya. Waktu nyanyi Mars PA ya. Iya Kak. Sekarang kalau nih kita mau melihat aktivitas nih adik-adik. Oh yang minggu lalu ya Kak ya? Betul, ada Iya. banyak Kak Banyak yang Kak yang mengumpulkan. mengumpulkan. Iya, Betul, pasti di rumah penasaran dong, ada punya kalian nggak? Ada punya saya, ada punya saya, ada punya saya. Pastinya Kak. Betul, kalau gitu mari kita lihat ya Kak. Ya.
Wah, bagus-bagus kan aktivitasnya, Kak? Keren Kak, mereka pada ada yang foto pakai masker. Betul. Terus ada yang makan makanan sehat. Satu lagi, Kak, yang mencuci cuci tangan. Sekarang itu udah jadi aktivitas adik-adik ya, Kak, sehari-hari ya. Iya. Iya, berarti nanti waktu adik-adik sudah tatap muka di sekolah tetap harus melakukan itu untuk kesehatan kita semua. Betul. Kak, sekarang kita undang adik-adik berdiri lagi yuk. Yuk, adik-adik berdiri lagi. Kita akan bernyanyi lagu puji-pujian awal. Kita mau bernyanyikan lagu apa, Kak? Mata Tuhan melihat. Betul, pakai gerakan ya adik-adik. Pasti adik-adik yang di rumah sudah hafal, sudah tahu lagunya nih. Iya. Lagu ini mau mengajarkan adik-adik untuk selalu berbuat baik, Kak. Karena Tuhan melihat. Betul. Kita nyanyi sama-sama ya, Kak. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan Yesus melihat ya, Kak, Iya, apa Kak. yang kita lakukan. Iya, kalau kita mau mama papa kita, Tuhan Yesus juga lihat. Ulang sekali lagi, Kak. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Tuhan melihat. Ingat, Kak. Ingat, Tuhan melihat. Wah, saking semangatnya, Kak. Kita Iya, hampir lupa sampai lagi. Iya. Ya, adik-adik yang di rumah pasti lebih semangat dari kita, Kak. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ya, Kak, ibadahnya ya, Kak. Iya, kita akan mulai. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang terkasih, kita masih tetap berdiri. Kita sama-sama membuka dari Kidung Ceria 201, Aku Dapat di Hatiku. Pakai gerakan, Kak. Ada gerakannya. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai. Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak GPIB Petra, kami akan beribadah. Berkatilah kami semua. Amin. Adik-adik, kita tiba dalam pembacaan Mazmur. Siapkan kitab Mazmurnya. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 5 ayat 2 dan 3. Demikian bunyinya. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Amin. Tadi kita telah membaca Mazmur ya, Kak. Ya. Sekarang kita buka lagi nih Kidung Cerianya. Kita akan meresponi pembacaan Mazmur kita dari Kidung Ceria 213. Dengar panggilan Tuhan.
kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Leticia Rayon Sunter. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami boleh ada untuk kami beribadah saat ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong urapi hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, dan kami juga mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga dapat menyampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1-5 yang menyatakan, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah kepemimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian dari mereka. Aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan, yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem dapat dihukum." Demikian firman Tuhan. Shalom. Nah, adik-adik, kalau tadi adik-adik memperhatikan dengan baik firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, adik-adik pasti tahu nih, siapa sih yang sedang berbicara ini? Di judul pembacaan kita pada hari ini ada loh. Siapa? Iya betul, Paulus. Nah, dia lagi ngapain ya? Kok dia bersaksi tentang dirinya dia loh. Bagaimana sih ceritanya kok dia sampai bisa bersaksi begini? Ada yang tahu nggak? Siapa sih Paulus ini? Nah, ini adik-adik, kalau kita baca dari ayat-ayat yang sebelumnya, adik-adik akan menemukan bahwa Rasul Paulus ini sebenarnya sedang berada di Bait Allah. Ketika itu dia sedang berada di Bait Allah. Tetapi ada banyak orang yang tidak suka dengan keberadaan Rasul Paulus. Lah, kok nggak suka? Kenapa ya? Ternyata mereka nggak percaya loh. Ini kan Saulus yang dulunya suka nyiksa orang Kristen, yang suka nyiksa pengikut Kristus. Ngapain dia ada di sini? Wah, dia ini nggak baik loh. Gitu.
Jadi mereka ini nggak percaya dan mereka membuat suatu berita kalau Paulus ini nggak baik, sehingga prajurit-prajurit menangkap Rasul Paulus yang sedang berada di bait Allah. Terus yang adik-adik baca pada saat ini adalah kesaksian dari Rasul Paulus. Waktu dia mau dibawa ke dalam markas prajurit-prajurit, dia minta izin nih, saya mau berbicara. Jadi dia berbicara dengan bahasa Ibrani kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Orangnya bukan cuma sedikit, tapi banyak banget. Mereka lagi mau hakimin nih, Paulus nih. Ini dia pembunuh orang-orang Kristen. Ini dia nih yang suka nyiksa orang Kristen, yang suka nangkepin orang Kristen. Mereka mau menghakimi. Tapi Paulus berbicara kepada mereka. Apa yang mau dia bicarakan? Seperti yang adik-adik sudah baca. Dia berbicara, Bapak-bapak, saudara-saudara, dengarkanlah. Memang Paulus adalah Saulus yang dulu mereka kenal itu menyiksa orang Kristen, menangkap orang Kristen. Dia mengakui siapa dia dulunya. Dia nggak bilang, oh bukan saya. Tapi dia berani mengakui kalau memang dia adalah Saulus yang dikenal oleh orang-orang sebagai penangkap orang Kristen, penganiaya orang Kristen, orang-orang yang percaya sama Kristus. Tapi itu dulu. Kalau sekarang Paulus tidak seperti itu lagi. Paulus sudah bertobat. Adik-adik yang anak sekolah minggu mungkin masih ingat ya ceritanya. Bagaimana Paulus bisa bertobat. Kak Siska cerita sedikit ya tentang pertobatan Paulus. Ketika dia mau berjalan ke Damsik untuk menangkap orang-orang Kristen. Nah, di sana dia mendengar suara Tuhan. Ada Tuhan menampakkan diri kepada Paulus dengan cahaya yang sangat besar. Dia rebah, lalu akhirnya dia buta. Tapi dia percaya bahwa Tuhan yang sudah dia selama ini dia siksa melalui pengikut-pengikut Kristus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Sehingga dia mau hidupnya itu dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dia udah enggak lagi jadi penganiaya orang Kristen. Itu dia yang dulu, kalau dia jahat itu dia yang dulu, sekarang tidak lagi. Itulah kesaksian Rasul Paulus ketika dia ditangkap di hadapan orang banyak. Dia nggak takut ya adik-adik ya. Kenapa ya? Kok Rasul Paulus bisa nggak takut sih? Kalau lagi dihakimin sama orang banyak. Lagi mau ditangkep loh, mau dianiaya juga. Ini orang ini harus diingatkan. Tapi dia berani ya. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak jawabannya? Karena iya, ada pertolongan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan Rasul Paulus untuk bersaksi, menyatakan hal yang benar. Makanya dia berani adik-adik. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini juga mau mengajarkan kita. Adik-adik berani nggak bersaksi seperti Rasul Paulus? Bersaksinya seperti apa Kak Siska? Apa kita harus bilang, saya nggak kayak gitu lagi, kemarin saya memang buat salah, tapi sekarang saya nggak lagi. Bukan begitu aja adik-adik. Adik-adik bisa bersaksi lewat perbuatan adik-adik, mengakui perbuatan yang sudah kita buat. Kalau emang nggak baik, kita belajar untuk mengakui, untuk terbuka, untuk berbicara. Pertama siapa-siapa? Kepada Tuhan, mengakui, Tuhan memang saya udah berbuat salah. Adik-adik ceritain apa yang adik-adik lakukan. Tuhan pasti akan memampukan adik-adik untuk stop dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan juga adik-adik akan dipakai Tuhan. Lewat kehidupan adik-adik menjadi saksi Tuhan. Nah, terus apa lagi? Adik-adik juga belajar mengakui kesalahan adik-adik kepada orang yang adik-adik berbuat salah. Seperti
Rasul Paulus, dia enggak membela diri dia, enggak, bukan saya, enggak kan? Tapi dia mengungkapkan, memang saya, tapi itu saya yang dulu, sekarang saya tidak. Kalau adik-adik pernah berbuat salah, tinggalkan yang salah, lakukan hal yang baik. Terus apa lagi ya? Kalau hal-hal yang tidak baik aja, Rasul Paulus berani bersaksi, karena dia sudah berhenti dari sesuatu yang tidak baik itu menjadi hal yang baik sekarang. Apalagi kita, adik-adik pasti punya kan sesuatu hal yang baik yang Tuhan udah kasih dalam diri adik-adik. Contohnya talenta. Nah, adik-adik bisa pakai talenta adik-adik itu untuk menyatakan kebaikan, untuk bersaksi, memuliakan Tuhan. Bagaimanakah caranya? Nah, Kak Siska tanya dulu. Kalau yang Kak Siska tanya, oh itu saya, tunjuk tangan ya. Siapa di antara adik-adik yang pintar bernyanyi? Tunjuk tangannya. Lambaikan tangannya. Ada yang pintar nyanyi. Terus siapa di antara adik-adik yang pintar menari? Tunjuk tangannya. Saya. Terus ada lagi nih, Kak Siska mau tanya nih. Siapa di antara adik-adik yang pintar menggambar? Saya. Ya adik-adik, itu adalah talenta yang Tuhan berikan buat adik-adik. Untuk adik-adik bersaksi, melakukan hal yang baik yang Tuhan mau. Adik-adik bisa pakai talenta adik-adik itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, jangan dipakai untuk yang enggak baik. Contohnya nih ya, misalnya adik-adik kan pinter nari, tapi cuma bisanya narinya TikTok kan. Terus udah gitu kalau waktunya belajar karena lagi masih main TikTok, udah cuekin aja. Mama bilang suruh belajar, nanti malah lagi joget lagi. Gitu-gitu. Padahal kan waktunya belajar. Itu berarti tidak dipergunakan dengan baik talentanya. Terus waktunya nyanyi. Wah, lagi nyanyi, tiba-tiba udah selesai tuh. Nanti kamu jangan lupa ya, tidur siang. Orang lagi masih nyanyi, lagi masih karaokean tuh, kan ada YouTube kan sekarang ya, bisa ya nyanyi-nyanyi gitu kan. Nanti aja sih mah, masih nyanyi-nyanyi lagi masih seneng. Jadinya seperti melawan orang tua. Nah, berarti talentanya tidak digunakan dengan baik. Nah, adik-adik bisa mempergunakan talenta adik-adik itu melakukan hal yang baik. Contohnya nih, adik-adik misalnya bisa apa? Bernyanyi. Nah, kan kita kan ada IMPA kan. IMPA ini kan adik-adik bisa memberikan pujian. Itu bisa loh adik-adik kirimkan video adik-adik sedang bernyanyi atau adik-adik sedang menari sambil bernyanyi. Mau adik-adik memakai talenta yang Tuhan berikan untuk bersaksi, memuliakan Tuhan? Berani bersaksi dimanapun adik-adik berada? Siapa yang mau? Kak Siska mau, adik-adik tunjuk tangan. Iya. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kalau tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bersaksi melalui talenta yang adik-adik miliki, nah aktivitas kita pada pagi hari ini juga berhubungan dengan talenta. Mau tahu apa? Ayo, tadi siapa yang tunjuk tangan bisa nyanyi? Siapa yang tunjuk tangan bisa menggambar? Siapa yang tunjuk tangan bisa menari? Bisa kan adik-adik pas lagi nyanyi, maminya fotoin atau papanya fotoin. Atau kakak deh, atau tante, atau siapapun yang ada di rumah yang bisa untuk fotoin, difotoin. Atau bisa pas lagi menari, difoto. Lagi menggambar, difoto. Terus dikirim deh. Bisa ya adik-adik ya?
Jangan telat-telat kirimnya ya. Oke. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan meresponinya dengan membuka Kidung Ceria 276 di mana-mana saja. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas semua berkat yang Tuhan berikan, kesehatan, kekuatan, nafas hidup. Itu semua adalah anugerah yang Tuhan karuniakan buat kami. Sekarang ini Tuhan, kami beribadah memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong bantu kami ya Bapa, sehingga kami juga dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong jadikan kami saksi-saksi Tuhan di dalam hidup kami melalui sikap hidup kami. Dan kami mau memuliakan Tuhan lewat talenta yang Tuhan sudah berikan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk kami semua. Walaupun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, kami percaya Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kami, Tuhan memberkati kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami, untuk kami semua, di dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan kesembuhan, sehingga kami dapat pulih dan dapat beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus juga memberkati kedua orang tua kami di dalam mencari nafkah. Tuhan yang bukakan tingkap-tingkap berkat Tuhan melalui pekerjaan dari mama dan papa. Tuhan Yesus yang memberkati kesehatan kedua orang tua kami. Tuhan Yesus yang memberikan roh hikmat, akal budi, kesabaran untuk kedua orang tua kami, sehingga dapat merawat dan mendidik kami dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang taat, yang hormat kepada orang tua, yang menjadi berkat dimanapun kami berada sebagai seorang anak maupun sebagai seorang siswa. Ajar kami Tuhan, walaupun di masa pandemi ini kami harus belajar secara online, tapi Tuhan mau berikan roh semangat untuk belajar, sehingga kami dapat tetap memahami setiap pelajaran yang kami terima secara online. Sehingga ketika kami masuk nanti, bertemu dengan teman-teman sekolah kami dan dapat belajar dengan normal kembali, kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan Yesus, Tuhan tahu setiap kekurangan, kelemahan yang kami alami saat ini ya Bapa, dan kami berserah kepada Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja kami dalam masa pembangunan. Tuhan Yesus yang memberkati pembangunan gereja kami. Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap pembangunan, dan kami percaya Tuhan, pembangunan ini dapat selesai sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan yang ada dalam gereja kami. Setiap pelayan, presbiter, Tuhan berkati juga KMJ, pendeta, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan mau berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Banyak hal yang kami mau berdoa Tuhan di dalam doa kami ini. Tapi kami percaya Bapa, Tuhan Yesus lebih dulu mengetahui apa yang kami perlukan, apa yang kami mau sampaikan. Dan kami mau alaskan doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan uang persembahan ya Kak. Adik-adik boleh minta mama papa untuk setorkan uang persembahan adik-adik datang ke gereja atau transfer ke rekening di bawah ini. Sambil kita memberikan persembahan, kita buka lagi nih Kidung Cerianya. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Bait 1 dan 2. Tuhan Yesus berkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kak Valen, ternyata IHMPA kita hari ini sudah hampir selesai. Betul Kak. Sebelum menutupnya, adik-adik kita berdiri. Ayo berdiri adik-adik. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 202. Murid Tuhan jadilah. Pakai gerakan Kak? Ya. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Siska ajak adik-adik untuk berdoa. Adik-adik berdiri ya, kita mau berdoa ya. Ya, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Kami mohon Tuhan, berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati kami, memberkati keluarga kami dan memberkati kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Kak, impak kita sudah selesai Kak minggu pagi ini. Iya Kak Valen. Adik-adik yang di rumah tentunya masih semangat dong. Semangat ya adik-adik, tentu. Iya, karena semangat. kita akan selalu memuji Tuhan Kak Valen. Betul, jangan hilang semangat ya Kak. Iya. Jangan cuman minggu ini saja impanya, tapi minggu depannya lagi dan seterusnya. Selanjutnya harus impa lagi dong Kak. Iya. Boleh diajak nih adik-adik, Adiknya, saudaranya, kakaknya, betul, iya. untuk beribadah bersama ya Kak. Iya. Kak, tapi kita mengingatkan adik-adik juga nih Kak, untuk mengumpulkan apa? Aktivitas. Betul, jangan lupa ya adik-adik kumpulkan aktivitasnya paling lambat kapan Kak? Hari Rabu. Hari Rabu jam 23.59. 23.59. Jadi nih, mendingan ya kalau sudah selesai impa ini Kak, langsung iya langsung buru-buru dikerjakan aktivitasnya. Iya. Difoto, kirim ke kakaknya yang di rayuan adik-adik. Satu lagi Kak, Iya, apa Kak? kita minggu depan mulai ibadah jam berapa Kak? Oh betul, Nah. kita impanya jam 8 pagi. Jangan lupa ya, jam 8 pagi sudah mulai adik-adik, sudah siap memuji Tuhan. Siapkan
Jangan baru bangun, Iya, Kak. betul. Jadi dia harus siapkan apa aja, Kak, adik-adiknya? Siapkan Alkitab yang pasti ya, Alkitab, Kak. iya. Terus? Kidung ceria. Iya. Persembahan. Dan yang terutama siapkan hati adik-adik untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Betul begitu adik-adik? Betul. Adik-adik sampai berjumpa ya dalam IMPA minggu depan. Jangan lupa ya IMPA lagi ya. Ditunggu ya, Kak. Ditunggu ya, aktivitasnya Ya. juga ditunggu ya. Selamat hari Minggu Minggu, adik-adik. adik-adik. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Dah. Kak Valen masih mau mengingatkan adik-adik nih untuk beberapa hal. Apa aja sih? Yang pertama, Kakak mau adik-adik untuk stay at home, tidak keluar rumah. Yang kedua, Kakak mau adik-adik untuk wajib memakai masker apabila adik-adik memang harus keluar rumah. Yang ketiga, harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, adik-adik harus makan makanan bergizi, makan sayur, makan buah, dan minum vitamin. Yang kelima, Kakak mau adik-adik untuk cukup waktu beristirahat. Yang keenam, harus berolahraga ya adik-adik. Yang ketujuh, Kakak mau adik-adik untuk social distancing, jaga jarak. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.